Jadi awalnya itu antara lain beberapa orang, tapi yang saya ingat adalah Pak Sugadi dan Pak Wahyudi almarhum. Jadi saya minta dibuatkan grup untuk silaturahmi, terutama untuk ngomong yang senior-senior, maka namanya kan senior, ngomong yang senior. Kalau ada yang sakit, ada yang nengok gitu ya, apalagi kalau ada yang wafat, ada yang layak gitu ya, tidak hanya mengucapkan duka cita melalui WA gitu ya. Karena saya sudah beberapa kali membuktikan ketika rame di WA itu, ketika saya datang di takziah itu nggak banyak. Nah sebenarnya ini idenya kenapa kita bentuk satu. Kemudian yang kedua, sebaiknya, ini pendapat saya, apa yang harus kita lakukan dengan media digital yang terutama grup itu. Maka nanti saya mengusulkan apakah grup itu tetap dipertahankan seperti itu atau kita bikin grup baru dengan ide yang baru. Karena saya melihat ini kan grupnya wartawan. Wartawannya sepinter-pinter kabeh, pengalamannya akeh. Jadi orang usah dipostingi sing oper-operan dari mana-mana itu. Berita apa? Ini gopo wartawan pinter-pinter seperti kabeh. Malah yang lebih bagus adalah berita-berita yang menyangkut masing-masing. Misalnya Gus Nuril cerita tentang habis dakwah di mana, atau Pak Ajar cerita tentang desa. Mungkin kita jarang mendapat cerita tentang. Jadi yang orisinal menyangkut kita. Itu pikiran saya seperti itu. Akan segera terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Para wartawan senior ingin tetap bermanfaat. Komunitas Wartawan Senior atau KWS Jawa Tengah menggelar kopi darat pada Sabtu, 20 September 2025, di Resto Tuntrum Gama, Kota Semarang. Acara ini menjadi ajang silaturahmi hangat sekaligus ruang berbagi gagasan bagi para wartawan senior yang ingin tetap berkontribusi dan bermanfaat. Sejumlah tokoh hadir, diantaranya Bambang Sadono pemimpin redaksi majalah Indonesia Group, Profesor Wahyu Rudanto, Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sasongko Tejo, Sekretaris Dewan Penasehat PWI Pusat, Gus Nuril, Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sucipto, Sesepuh Asalam, serta para pengurus PWI Jawa Tengah. Sosok paling senior, Suroyo Syah, juga turut hadir dalam kesempatan istimewa ini. Ketua Panitia, Hari Bustaman, menjelaskan acara ini berawal dari forum kecil bernama KTT Angkringan yang digagas Bambang Sadono. Forum tersebut memberikan dampak positif dan menumbuhkan semangat. Karena pertemuan sebelumnya selalu digelar malam hari, banyak yang tidak bisa hadir. Akhirnya diputuskan untuk mengadakan acara siang hari, yang kemudian diwujudkan dalam kopi darat kali ini. Terima kasih pada Bapak sekalian, terutama pada pertemuan yang akbar ini bisa berlangsung karena uluran distribusi dari Pak Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, beliau menjadi orang penting di sana waktu zaman dulu itu. Pak Wahyu ini wartawan sekalian diri-diri jadi orang gede. Yang kedua, Pak Eksikulah pada kesempatan misalnya pada Pak Bambang Sadono yang telah membirukan di sini. Ini bukan pantai Pak ya. Dia berpikir itu biru itu langit. Jadi saya dewe nasib ngaku kami biru dia bukan pantai apapun. Biru langit. Tapi kedemokrat. Terima kasih pula pada panitia yang telah
supaya mereka kita bisa siang hari ini. Rapatnya tidak rapat fisik, Bapak sekalian, cuma HP naro bisa jadi begini, sosok gesekan barang, ngeyel-ngeyel, sehingga apapun juga kita harus rapat ini. Untuk kesempatan ini juga kita akan menggembirakan yang ulang tahun bulan September. Tak kira Pak Budi SP itu baru Bapak sekalian, berangkat dari angkringan yang digagas oleh Pak Bambang Sadiono itu ternyata membuahkan nilai yang sangat berarti. Salah satu contoh ini Pak itu menjadi viral sekarang gara-gara dimuat Pak Bambang Sadiono. Kecuali dia tentang film Yosuruan Koyo itu kriminal jadian kesore. Bapak sekalian, urip itu kita harus berbuat sesuatu demi kepentingan Bapak sekalian dan masyarakat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan PWI Jawa Tengah Iwan Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini menjadi penegasan bahwa semua wartawan senior tetap satu keluarga dan bersaudara. Karena itu, berharap acara seperti ini bisa diteruskan secara rutin. Kami sangat mengapresiasi acara ini. Kami bangga para senior-senior kami, komunitas wartawan senior ini memiliki acara rutin, mengumpulkan rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dalam sebuah forum yang tidak formal tetapi begitu mengenal. Apalagi rapatnya cuma lewat handphone, lewat WA dan sebagainya, tetapi bisa berkumpul di sini. Dan saya surprise, ternyata ada seragamnya ini loh, ada seragamnya. Dan ini menambah bahwa komunitas wartawan senior ini begitu hangat, begitu lekat, kekerabatannya, persahabatannya. Kelihatannya sepele, hanya kaos, tapi ini kaos ini melambangkan sebuah kesatuan. Apalagi begitu datang langsung saya dihampiri Pak Hari Mustafa, ditempel ini, alhamdulillah. Jadi ternyata maknanya adalah acara ini di tengah bagaimana bangsa ini sedang katanya tidak baik-baik saja, tapi seperti itu nyatanya. Dan ada merah putih yang menempel di bagian muka kita ini menunjukkan bahwa kita semua masih cinta kepada tanah air kita, dan kita semua tentu bisa memberikan kontribusi nyata untuk tanah air kita. Hari ini kita kumpul di sini sebenarnya merupakan salah satu bentuk kontribusi kita, meskipun kelihatannya hanya kumpul-kumpul, tetapi dengan kumpul, dengan silaturahmi, dengan menekankan kekerabatan ini adalah sebuah titik bahwa kita ini sebenarnya adalah satu, kita ini semuanya adalah saudara, dan kita menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, saya matur nuwun sekali diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sambutan mewakili PWI Jawa Tengah, dan kami selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para senior di komunitas wartawan senior ini. Jadi selamat terus melanjutkan kumpul-kumpul ini, dan kami tentu menunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan insya Allah kami akan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan di komunitas wartawan senior. Sasongko Tejo mengatakan, suasana kebersamaan dalam Kopi Darat terasa sangat hangat. Menurutnya, Jawa Tengah perlu memiliki perwakilan yang kuat di PWI Pusat. Ia juga mengingatkan ungkapan klasik, all journalists never die, yang masih relevan. Meski kenyataannya perlahan para senior memasuki masa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Ada
ada kesempatan untuk tampil di sini. Senior tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau Pak Bambang harus disebutkan ya Pak, sponsornya kan, jadi harus disebut. Pak Wahyu jauh-jauh dari Jakarta. Hanya untuk menjawab ya. Gus Nuril, ini juga harus disebut. Nanti pembacaan doa oleh Gus Nuril ya. Gus Nuril, sadis. Gus Nuril ini memulai karir di PWI bareng saya, seksi Equip PWI Jawa Tengah. Ya, jadi semua berawal dari aktivitas di PWI. Saya juga surprise Pak Ali Mustama. Pak Ali Mustama isi urip tuh Pak. Ini bahasanya Pak Siswo gitu. Isi urip tuh. Tapi Pak Siswo kebetulan tidak hadir ya, khusus saya terima kasih. Oh iya, telepon Pak Suser juga terima kasih semuanya. Jadi itu saja kesan saya sangat hangat situasi dan suasana pada hari ini. Kalau di Jakarta kebetulan yang sering banyak ngumpul itu Pak Wahyu Rudanto sama Pak Dadi. Ya kadang-kadang Pak Bambang juga nongol itu ya. Jadi kita KWS ini juga ada cabang kota-kota dan sekarang dari Solo juga datang Pak Cak Bakti. Isi urip Cak Bakti. Lama sekali enggak ketemu. Dan terima kasih saya diberi kesempatan yang katanya masih masuk di kepengurusan PWI Pusat. Walaupun sekarang ini sudah jadi penasehat penak dan sehat katanya Pak Bambang. Ya memang selama ini saya yang mengikuti jejak Pak Bambang di PWI Pusat. Dulu Pak Bambang sekjen. Saya yang tertinggi kemarin ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Semua itu penting karena jangan sampai Jawa Tengah tidak ada perwakilan di sana. Yang kali ini banyak Jawa Timur karena ketuanya dari Jawa Timur, Pak Munir itu adalah Biro KKBN Antara. Semua saya kira aktif di mana-mana sama saja, tapi intinya bahwa kebersamaan dan kekuatan kita pada siang hari ini kalau sudah umur segini saya setuju dengan Pak Bambang silaturahminya dan mulai dari angkringan dan sebagainya. Saya kritik sedikit saja untuk tema ini. Old journalists never die itu sebenarnya tidak satu kata yang terbesar, ada lanjutannya karena itu artinya bisa beda. Jadi dari Pak senior kita Pak Suwarno SH, old soldier never die but fade away atau they fade away. Pasti die juga, tetapi mundurnya perlahan-lahan bertahap. Dan alhamdulillah sekarang ini semua masih eksis pada bidang masing-masing. Ini maksudnya nggak mau mati Mas. Oh, harus tetap mati gitu. Tapi fade away, but fade away. Nah, saya juga mengagumi Pak Bambang Is. Saya nggak mengira dulu klinis sekarang menjadi salah satu ahli sketch yang luar biasa. Saya pernah melihat pamerannya dulu waktu di Papandayan. Jadi keguyupan ini rupanya Pak Bambang wartawan itu bisa kemana-mana. Setelah tidak jadi wartawan atau masih jadi wartawan, tetapi bisa beraktivitas. Yang di lembaga pendidikan ada Pak Hakim, ya kan? Nah, Pak Wahyu jadi profesor. Ya. Ada lagi siapa itu yang di perguruan tinggi juga ada Muhaimin kan ya, semua banyak sekali profesi-profesinya. Ada juga yang jadi ustadz ya, Pak Gus Nuril. Apa itu? Macam-macam. Asal jangan gerbo ya. Itu saja Pak. Jadi kita berkiprah di mana-mana. Saya sendiri terus terang lebih banyak dikenal aktivisnya di Kepala Merah Indonesia Pak. Sampai sekarang masih ya, alhamdulillahnya semua wartawan bisa di olahraga seperti Pak Darjo jelas sudah sampai sekarang juga pasti masih Pak Amir Mahmud, Pak Adi Usman. Rupanya wartawan ini memang profesi yang sangat cair ya, fleksibel bisa kemana-mana, tapi rata-rata sangat berrelasi dekat dengan dunia pendidikan Pak. Saya kira Pak Bambang juga dulu dari USM dan sebagainya itu.
Wahyu Rudanto, yang menyebut dirinya sebagai peserta termuda di antara para senior, berbagi pengalaman saat hijrah dari Semarang ke Jakarta. Menurutnya, kondisi di Jakarta seperti hutan belantara yang penuh tantangan, sehingga banyak pelajaran yang ia serap dari senior-seniornya. Saya ingin cerita sedikit mengenai tadi dengan Mas Marco. Memang suasana Jakarta ini, waktu saya di Semarang, saya merasa sudah tahu segalanya, karena dengan gubernur dekat, dengan wali kota dekat. Begitu ke Jakarta, saya seperti di hutan belantara. Semua serba nggak tahu, serba nggak jelas ya. Dan tapi keuntungannya saya banyak belajar, kemudian dengan banyak belajar, kemudian banyak teman. Sampai akhirnya karena saya sebagai dosen di PTK, saya keliling Indonesia sebagai penelitian, saya bisa masuk ke Komponas. Waktu itu ada sekitar 400 orang yang seleksi, saya bisa oleh Pansel akhirnya lolos. Kebetulan juga pada saat saya menjabat itu kasus-kasusnya besar-besar. Jadi saya baru menjabat 1 bulan sudah ketemu dengan kilometer 50. Saya harus talk show di Pantai Naswa dengan Munarman. Itu saya belajar betul bagaimana menghadapi orang. Ilmu yang sama dari Pak Bambang Sadono itu jadi bermanfaat ketika bagaimana berdebat, bagaimana menguasai emosi, bagaimana mereka berpikir. Nah, disitulah kemudian saya lalu ada kasus Sambo, nah itu yang melelahkan. Sambo itu hampir 1 tahun. 1 tahun saya kalau waktu Sambo saya jam 3 pagi sudah di Punar Sinta. 1 hari bisa 5-6 televisi karena bisa Zoom waktu itu. Bahkan dari situ saya bersaing. Saya pernah karena sudah jadian dengan iNews, saya dari iNews dikasih ruangan untuk live dengan Metro. Jadi suasana waktu itu memang persaingan. Ya, kemudian ada banyak lagi, ada Kanjuruhan, ada Kapolda yang jual sapu. Terakhir saya masih diajar kasus Vina. Jadi saya baru selesai Komponas bulan November tahun kemarin. Setelah itu saya balik lagi sebagai bisa di PTK, karena saya bisa di PTK. Saya belajar kuliah itu yang ngajari Pak Sasongko. Waktu itu di Suara Merdeka hanya 2 orang yang S2, Pak Bambang dan Pak Sasongko. Pak Sasongko bilang, juga nama SMA, teman-teman, gue sekolah, saya sekolah saya ambil S2. Gara-gara S2 saya bisa keluar Suara Merdeka karena waktu itu dalam lowongan jalur S2. Jadi kalau waktu sekian kuliah nggak jadi Pak Sasongko, saya masih jadi wartawan di Suara Merdeka saya. Ada lagi guru saya itu nggak selesai itu guru. Saya emosi, proyek ini jadi canggung, ya itu bahasa susah. Jadi banyak guru saya di sini nih. Saya jujurnya. Ya, saya sekarang ini kebetulan sedang mengikuti pendidikan Badas yang Musikat. Itu juga mengikuti jenjangnya Pak Bambang Sadono waktu Pak Juru yang 9 bulan. Saya ini 3,5 bulan. Itu saya pendidikan baru jalan 1 bulan. Itu saya berbulan. Kemarin ada kejadian besar di Jakarta akhir Agustus, di mana 10 orang meninggal. Saya kebetulan dipanggil Metro untuk talkshow 2 kali, dan ada statement saya yang kemudian jadi viral di kalangan LSM. Saya dibully LSM. Jadi saya di WA saya banyak dibully LSM karena ada statement saya yang mengatakan tentara dan polisi itu tidak dilindungi HAM. Dan saya berdebat soal itu dulu dengan Pak Karolana yang dulu komisioner Komnas HAM yang sekarang jadi komisioner Komponas. Alasannya karena tentara dan polisi tidak disenjatai. Sekarang ini terjadi adu pendapat yang saling nyerang, dan saya tidak akan menyampaikan yang fakta yang detail karena nanti kalau ingin gitu bikin 4 mata lah. Tapi intinya sekarang ini siapa lawan semakin tidak jelas. Saya kira itu Mas Marco yang saya sampaikan. Saya ingin memotivasi begitu saya pindah ke Jakarta saya bisa lebih banyak berkembang karena wawasannya bertambah luas. Bambang Sadono melihat media digital sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para wartawan senior. Forum KWS, menurutnya, bisa menjadi ruang berbagi informasi yang orisinal dan khas, berbeda dengan isi grup-grup WhatsApp yang seringkali seragam. Selain menjaga silaturahmi, forum ini juga bisa digunakan untuk mempromosikan kegiatan atau usaha masing-masing anggota. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kenapa grup ini dibentuk. Jadi awalnya itu antara lain beberapa orang, tapi yang saya ingat adalah Pak Sudadi dan Pak Wahyudi almarhum. Jadi
Jadi saya minta dibuatkan grup untuk silaturahmi, terutama untuk ngomong yang senior-senior. Maka namanya kan senior, ngomong yang senior. Kalau ada yang sakit, ada yang nengok gitu ya. Apalagi kalau ada yang wafat, ada yang layak gitu ya. Tidak hanya mengucapkan duka cita melalui WA gitu ya. Karena saya sudah beberapa kali membuktikan ketika rame di WA itu, ketika saya datang di takziah itu nggak banyak. Nah sebenarnya ini idenya kenapa kita bentuk satu. Kemudian yang kedua, sebaiknya, ini pendapat saya, apa yang harus kita lakukan dengan media digital yang terutama grup itu. Maka nanti saya mengusulkan apakah grup itu tetap dipertahankan seperti itu atau kita bikin grup baru dengan ide yang baru. Karena saya melihat ini kan grupnya wartawan. Wartawannya sepinter-pinter kabeh, pengalamannya akeh. Jadi orang usah dipostingi sing oper-operan dari mana-mana itu. Berita apa? Ini gopo wartawan pinter-pinter seperti kabeh. Malah yang lebih bagus adalah berita-berita yang menyangkut masing-masing. Misalnya Gus Nuril cerita tentang habis dakwah di mana, atau Pak Ajar cerita tentang desa. Mungkin kita jarang mendapat cerita tentang. Jadi yang orisinal menyangkut kita. Itu pikiran saya seperti itu. Jadi kalau hanya isinya itu apa bedanya kalau grup liane wakil banget tadi Pak Marco bahas negara bahas sakeh banget ya. Itu pikiran saya. Maka menurut saya ini berkah teknologi digital ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Saya sedang membuat poster tapi belum jadi, nanti sebentar lagi mungkin akan saya edarkan. Dulu ibu-ibu ya, kalau arisan itu masing-masing kadang-kadang saling tukar-menukar dagangan tuh, yang satu bawa makanan apa, yang satu bawa apa gitu. Nah ini sebenarnya media digital ini sekarang lebih kuat. Kenapa nggak tawarkan itu? Kenapa Pak Bambang nggak tawarkan lukisan dan Pak Wahyu kan ada kayak gitu? Kenapa Pak Ali, saya tadinya bergaul dengan Pak Ali, Pak Muhammad tadi katanya. Itu gara-gara apa? Gara-gara Pak Ali ini menjual kacang, gitu. Kan Pak Bambang tidak kelihatan ya. Pak Bambang ini punya bebek rempah. Kenapa kita nggak saling itu? Tadi saya sudah mikir Pak Ajar yang dari Padi. Saya salah ya? Adi. Pak Jeko yang bebek rempah. Nah kemudian Pak Ajar dari Padi itu hanya ada namanya apa? Kelapa apa Pak? Nah, kelapa kopcor itu hanya ada di Padi. Kenapa kita nggak tukar-menukar ini? Gitu loh. Jadi maksud saya itu. Nah, tadi cuma berangkat dia sewa mobil hanya untuk berangkat ke sini loh. Nah itu kalau bawa kelapa kopior gitu kan kita bisa beli lebih murah gitu. Nah ini menurut saya ide-ide itu. Tapi kalau itu memang nggak bisa ditampung di dalam grup yang sekarang kita punya, kita bisa bikin yang baru. Yang urusannya cuma urusan itu. Ya, misalnya Pak itu menawarkan apa yang dia bisa bikin kaos, siapa tahu ada yang pesan gitu. Ya. Nah inilah yang saya sedang renungkan dan juga hari ini katanya ada ulang tahun di luar biasa. Ini kalau nggak salah yang paling tua di sini sekarang Pak Suroyosa, betul nggak Pak? Pak Rayo, yang paling senior nih. Karena kelihatannya lebih tua dari Pak Kusmadi. Tadinya kan Pak Kusmadi kita mungkin 86. Nah yang pakai itu berarti ini luar biasa. Sudah meninggalkan dunia. Pak Bali kita. Oh masih ya saya cerita. Baik. Jadi saya kira acara ini mudah-mudahan itu antara lain. Nah yang bebek rempah ya Pak, baru saya umumkan Pak Haji. Bebek rempah ya. Ibu Bapak sekarang yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Mbak Suse ini kan bendara KWS yang malu-malu gitu ya, tapi memberitahu saya
Pak Bambang, ini gimana caranya menambah kasnya KWS, karena kasnya belum terus ya. Sebenarnya sudah kami sarankan, di sebelah kita itu ada grup, namanya grup Asalam ya. Asalam itu setiap kali membuka dompet atau apa di situ, kemudian siapa yang membantu, uangnya ada di situ dan pengeluarannya juga dipertanggungjawabkan di situ. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Marco sudah ditugasi oleh Mbak Suse bahwa nanti mengumumkan siapa yang akan menambah kas, karena Mbak Suse sudah, saya nggak tahu semua dikasih nggak di dalam pertanggungjawaban keuangan. Nah, mudah-mudahan mumpung ada Pak Wahyu, gini. Saya tak jadi ustadz sebentar makili Pak Gus Nuril ya. Jadi kata Gus Nuril itu sebaik-baik orang menurut agama Islam itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, paling tidak kalau kanggo keluargane dhewe, sedulure dhewe, kancane dhewe orang bermanfaat, pasti susah kan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini ada lingkungan kecil, siapa, apakah nanti cara membantunya mau tertutup, mau terbuka, mau apa dan sebagainya. Dan terus terang, setiap ada teman kita yang mohon maaf ya, yang sakit atau yang meninggal dunia, ada apa namanya donasi dari bendahara KWS. Ada yang nggak begitu populer, jadi artinya yang sawerannya kecil, maka itu ditambahi dari kas Mbak Susa ya, ditambahi dari kas. Nah, makanya kasnya turun terus. Nah, monggo siapa yang mau berlomba-lomba untuk apa namanya tadi bermanfaat untuk menurut Gus Nuril, untuk nanti ditambahi boleh terus. Nah, saya kira itu, dan sekali lagi selamat untuk Pak Royo dan bapak-bapak yang lain yang ulang tahun September ini. Saya tidak tahu Mbak Susi ada bingkisan nggak untuk yang ulang tahun? Ada ya? Oh, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Yang penting sehat semua, selalu berkomunikasi, nggak usah banyak mikir, ya, santai aja, ya, terus gampang. Selebihnya kalau menurut Gus Nuril sudah ada yang mikir gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nuril menyampaikan bahwa Kota Semarang sesungguhnya telah melahirkan banyak tokoh nasional. Ia mencontohkan Raden Saleh sebagai salah satu figur besar asal Semarang, meski kini banyak tokoh yang tidak lagi mengangkat nama kota ini. Kepada para senior, ia berpesan untuk tetap berbahagia dan memanfaatkan usia yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya orang Semarang itu harta kita. Yang barangkali Mas Bambang sama Mas Sasongko Tejo, saya lebih kenal dengan akrab dengan bapaknya Mas Tejo itu, Pak Tejo itu bersama Pak Warno dulu, adalah dipikirkan bagaimana Semarang ini bisa menjadi kota-kota yang memiliki nama. Padahal orang Semarang ini jagoan-jagoan semua di Jakarta. Tapi kenapa tidak membawa kotanya? Nah, kalau kita bicara EBIT, pasti ngambilnya Jogja, Butet, Jogja, Rendra, Jogja, kemudian pindah di Jakarta. Padahal kampiun maestro bangsa dunia itu justru mbah buyutnya Hari Musamaki, Raden Saleh, yang mampu menampilkan lukisan kayak hidup. Nah, ketika orang Semarang ini pindah dari Semarang, itu hidup betul, diakui eksistensinya. Tapi kok tidak pernah merasa bangga bahwa anak minal Semarang gitu. Nggak ada. Ketika Kang Item di Jakarta itu film perdukunan mulai Sangkuriang sampai dukun santet itu Kang Item yang milih.
KKE Mas Margo, Mas Darmanto Manardi, setelah lepas dari kelas teater Uni itu membintangi banyak film. Dan di sana kocornya umum saya dari Jakarta itu jadi ketemu itu Gus karena barangkali sudah mendekati pertobatan atau bagaimana, jadi kalau malam datang sama istrinya ngomong soal hidup beragama aja, jadi kita tapi dia pernah menjadi bintang film yang diperhitungkan dan banyak. Kalau Mas Bambang Satono tidak bisa dibicarakan lah, dari muda memang dia dicetak oleh Gusti Allah untuk orang jadi orang sukses. Jadi ada saat tipe-tipe dia kepenak banyak yang sing ngoyo gitu, masih keser-keser sampai sekarang itu ada. Mas Bambang ini saat tipe-tipe dia kepenak gitu. Sebelahnya itu Mas Sasomo itu juga gitu. Nah, saya mau katakan benar itu ide dasar, jangan bentuk koperasi, koperasi itu mesti mati bu, penuh laknate wong Indonesia, bos potone atau apa. Jangan bentuk koperasi. Oh, nanggal koperasi di sini korupsi. Kayak di KUT bareng. Saya sampai sempat diperiksa Polda itu kira korupsi 650 juta pada waktu itu. Kalau tak tutup PKP, tanda tangan rakyat. Usaha tani. Jangan koperasi. Udah gini aja. Sampean ini sudah diberi batas usia oleh Allah. Orang Islam itu kan standarisasinya berdasarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nanti. Nah, kita sudah berapa sekarang? Nah, setiap tahun dari nyawa yang kita peroleh sebagai bonus. Jadi 63 susahnya itu adalah bonus dari Allah. Kenapa bonus yang diberikan oleh Allah ini kepada kita tidak kita wujudkan doa, wiridan, terus bertarekat, nggak usah. Saya gampang wae diwujudkan uang ini setahun ki 1.000, umur sampai lebihnya berapa? Jajal wujudnya. Kalau saya ini sudah 76 ya, berarti saya 13 tahun. Berarti bisa terkait. Kalau setahun misalnya, iya, oh 67 ya. Kalau 67 berarti 63 kurangi 67 4 tahun. Bisa lagi nanti panitia. Gue setahun membayar dulu ngomong. Jajal sekali-kali ini berbuat untuk teman kita, karena tidak semua jadi Mas Bambang Satono, jadi Mas Wahyu Rudanto, jadi Mas Tejo, Mas Sasongko enggak. Banyak yang geser-geser. Ini wajah sih nongol begini nih, wadah do ceria-ceria, sing ibu-ibu juga nganggo lipstick. Beranang itu kan sampai docol tekan ini barang itu kan karena seneng aja. Ini Mas siapa yang ngarang kaos ini membawa roh gitu. Gus Nuril, ini ada beberapa cara mohon dipersekasi. Ini saya ingat ini bagus. Saya di sini merasa kumpul dengan kita. Anda adalah aku yang lain, aku adalah Anda yang lain. Maka bukalah sekat-sekat itu sebelum kita dipanggil mati. Minimal kita sudah menutup borok-borok kita yang dulu pernah kita lakukan. Acara Kopi Darat ditutup dengan lelang sederhana untuk menggalang donasi kas KWS Jawa Tengah.
Para peserta menorehkan tanda tangan di atas kanvas yang kemudian dilelang, sebagai simbol kebersamaan sekaligus wujud kepedulian untuk keberlangsungan komunitas. Telah terbit, Majalah Kampus Indonesia edisi ke-11, September 2025, membahas Unsultra yang mengembangkan prodi berbasis sumber daya alam. Universitas Halmahera yang menerapkan konsep kampus berdampak dengan membangun desa binaan, serta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang memberikan solusi persoalan di masyarakat. Untuk info lengkap dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada di video.